Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya, salam nama kebajikan. Kami kelompok 1 berterima kasih kepada Bapak Dr. Andes Kasbul dan Bapak Muhammad Arsad atas sebagai dosen pengampu dalam mata kuliah fisiologi hewan. Dan kami di sini dari kelompok pertama akan membahas masalah permeabilitas dan transport. Permeabilitas membran. Permeabilitas adalah sifat membran yang memungkinkan adanya pergerakan menyeberangi membran. Kemudian membran berperan sebagai jalur lalu lintas sejumlah substansi masuk dan keluar sel. Kemudian faktor yang mempengaruhi permeabilitas membran itu ada 3 macam. Yang pertama adalah ukuran sel, kelarutan dalam lemak, dan yang ketiga adalah muatan ion. Kemudian aktivitas membran sel. Secara struktural, sel memiliki membran plasma yang berfungsi sebagai pembatas antara komponen luar sel dan komponen dalam sel. Membran sel adalah fitur universal yang dimiliki oleh semua jenis sel berupa lapisan antarmuka yang disebut membran plasma yang memisahkan sel dengan lingkungan di luar sel, terutama untuk melindungi inti sel dan sistem keberlangsungan hidup yang bekerja di dalam sitoplasma. Kemudian fungsi membran sel, yang pertama adalah fungsi membran sebagai penghalang fisik. Membran sel penting karena memisahkan dan melindungi sel dari lingkungannya. Hal ini memungkinkan kondisi intraseluler menjadi sangat berbeda dengan kondisi ekstraseluler. Sebagai contoh, sel-sel saraf dalam tubuh Anda akan mempertahankan konsentrasi tinggi kalium di bagian dalam, di luar dalam cairan ekstraseluler. Ada sangat sedikit kalium dan banyak sodium. Perbedaan konsentrasi ini mutlak dan diperlukan untuk fungsi sel-sel saraf yang mungkin sinyal atau input sarafnya itu terdesak gitu. Kemudian yang kedua adalah fungsi membran sebagai selective permeable. Suatu struktur membran sel dan bersifat seperti memiliki daerah luar hidrofilik dan daerah bagian yang hidrofobik atau dikatakan sebagai daerah yang takut air, mencegah banyak zat yang memiliki atau meninggalkan sel. Ini bagus karena itu berarti bahwa bahan-bahan yang tidak diinginkan tidak sengaja masuk ke dalam sel. Namun banyak bahan seperti glukosa nutrisi yang perlu untuk menyeberangi membran sel. Selain itu zat-zat limbah yang harus keluar dari sel. Jika mereka tidak, limbah akan menumpuk dan menjadi racun bagi sel. Permeabilitas selektif, yaitu membran sel mampu mengatur apa yang masuk dan apa yang keluar. Sel permeabilitas selektif hanya molekul yang sangat kecil seperti air, kemudian oksigen atau karbon dioksida, dan dapat dengan mudah melewati lipid bilayer dari membran sel. Kemudian yang kedua adalah fungsi membran sebagai selektif permeable. Adalah mengontrol apa yang masuk dan keluar dari sel dan beberapa molekul yang dapat melalui membran sel untuk memasuki dan meninggalkan sel, tetapi beberapa tidak bisa. Oleh karena itu, sel itu tidak sepenuhnya permeable. Materi berikutnya tentang transport pasif. Di sini ada 2 transport, yaitu yang pertama difusi. Difusi itu merupakan pergerakan acak molekul dari konsentrasi tinggi atau hipertonis ke konsentrasi yang lebih rendah ataupun hipotonis. Jadi difusi tergantung perbedaan konsentrasi dan tekanan hidrostatik. Energi untuk proses difusi adalah energi kinetik yang normal ditimbulkan akibat pergerakan suatu bahan.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi, yaitu ukuran partikel, ketebalan membran, luas suatu area, jarak, dan suhu. Semakin kecil ukuran partikel, semakin cepat partikel itu akan bergerak sehingga kecepatan difusi semakin tinggi. Yang kedua yaitu osmosis. Osmosis merupakan difusi air melalui selaput semi permeabel. Air akan bergerak dari daerah yang mempunyai konsentrasi larutan rendah ke daerah yang mempunyai konsentrasi larutan yang tinggi. Osmosis adalah bergeraknya molekul air melalui membran semi permeabel atau selektif permeabel, seluruh membran sel dan kapiler permeabel terhadap air, sehingga tekanan osmotik cairan tubuh di seluruh bagian tubuh sama. Mekanisme osmosis yang terjadi pada sel hewan dapat dilihat jika konsentrasi zat pelarut di dalam sel rendah dari konsentrasi zat pelarut di luar sel, atau sel dalam keadaan hipotonis. Faktor-faktor yang mempengaruhi osmosis, yang pertama yaitu ukuran molekul yang meresap, yang kedua keterlarutan lipid, yang ketiga luas permukaan membran, yang keempat ataupun yang terakhir ketebalan membran. Dan suhu juga berpengaruh. Jadi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Anang. Kepada Anang dipersilahkan. Kemudian di sini saya akan melanjutkan penjelasan masalah pompa natrium kalium. Pompa natrium kalium atau Na+, K+, merupakan proses transport yang memompa ion natrium keluar melalui membran sel dan pada saat bersamaan memompa ion kalium dari luar ke dalam sel. Kemudian tujuan dari pompa natrium kalium ini adalah untuk mempertahankan konsentrasi ion sodium dan potasium di luar membran sel dan untuk mencegah keadaan hiperosmolar di dalam sel. Kemudian proses ini berlangsung secara aktif karena memerlukan energi ATP untuk terjadinya proses itu. Ion-ion lain yang ditransport secara efektif, secara aktif seperti kalsium, kemudian ada namanya hidrogen, kemudian klorid, kemudian iodin dan urea dan sugar, gula, dan asam amino. Kemudian subunit alfa mempunyai 3 tempat spesifik untuk berfungsinya pompa itu, yaitu satunya itu 3 reseptor sit untuk tempat berikatannya ion sodium yang terletak di sini sebelah dalam dan membran sel. Yang kedua adalah 2 reseptor sit untuk tempat berikatan ion potasium yang terletak di sisi luar membran sel. Dan yang ketiga adalah pada sisi dekat reseptor sit ion sodium terdapat tempat aktivitas ATP. Kemudian ion K+ itu sangat penting sekali gitu ya, untuk mempertahankan kegiatan listrik di dalam sel saraf dan memacu transport aktif zat-zat lain, meskipun ion Na+ dan K+ dapat melewati membran karena kebutuhan akan ion K+ sangat tinggi. Maka diperlukan lagi pemasukan K+ ke dalam sel, pengeluaran ion Na ke luar sel. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Muhammad Sipa Abli Solihin. Pada Sipa Muhammad Abli Solihin dipersilahkan. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai endositosis dan eksositosis. Endositosis di sini artinya merupakan pemasukan zat ke dalam sel. Endositosis merupakan suatu proses menangkap zat atau partikel dari luar dengan cara melalap menggunakan membran sel. Jadi pertama-tama ini zat dari luar berupa zat padat yang kemudian masuk melalui membran sel yang membrannya ini membentuk lipatan di atas substansi atau zat yang benar-benar tertutup oleh membran sel. Contoh endositosis adalah fagositosis dan kinositosis.
Fagositosis yaitu di mana membran plasma atau sel membungkus partikel dari lingkungan luar dan menangkapnya dalam satu vakuola makanan. Kemudian vakuola menyatu dengan lisosom membentuk heterofagosom dan lisosom mencerna atau menghancurkan partikel tersebut. Contohnya sel darah putih dan sel amoeba yang memakan bakteri. Sel-sel tersebut membungkus bakteri dan menangkapnya dalam satu vakuola makanan. Selanjutnya, bakteri akan dicerna oleh lisosom. Kemudian yang kedua adalah pinositosis. Pinositosis yaitu peristiwa sel yang memakan zat cair dan membentuk sebuah gelembung. Cairan yang dimakan itu dimasukkan dalam vakuola makanan. Kemudian lanjut ke materi berikutnya, yaitu eksositosis. Eksositosis artinya pengeluaran zat dari dalam sel. Eksositosis merupakan suatu proses yang menjelaskan mekanisme vesikel bergabung dengan membran plasma dan melepaskan isinya keluar sel, di mana proses ini terjadi ketika sel menghasilkan zat untuk diekspor seperti racun dan zat lainnya. Di sini dapat dilihat kan, ini suatu cairan ekstraseluler nih di luar. Terus nih dari sitoplasma, ini zatnya keluarnya dari membran sel. Kemudian contohnya yaitu proses pengeluaran zat dari sel-sel kelenjar. Ada peristiwa sekresi, misalnya sel-sel penghasil enzim pencernaan mensekresikan enzim itu ke dalam usus. Caranya adalah enzim-enzim itu dimasukkan ke dalam vakuola atau kantong-kantong kecil. Vakuola itu menuju tepi sel dan membrannya membuka dan mengeluarkan enzim-enzim tersebut dari sel. Proses pengeluaran enzim ini memerlukan energi sel. Tanpa energi, sel tidak akan mampu mengeluarkannya. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya yaitu materi homeostasis yang disampaikan oleh Lalu Anang Ilmi. Ya, baiklah, saya akan melanjutkan di sini pengertian homeostatis. Ya, homeostatis berasal dari bahasa Yunani, yaitu homeo yang berarti sama dan stasis yang berarti mempertahankan keadaan. Homeostasis kemudian sering diartikan sebagai semua proses yang terjadi dalam organisme hidup untuk mempertahankan lingkungan internalnya atau lingkungan dalamnya dalam kondisi tertentu agar tercipta kondisi yang optimal bagi kehidupan organisme yang bersangkutan. Kemudian mekanisme dari homeostasis, ya, mekanisme pengendalian kondisi homeostasis pada hewan berlangsung melalui sistem umpan balik. Kemudian sistem umpan balik ada dua macam, yaitu sistem umpan balik positif dan umpan balik negatif. Sistem umpan balik yang berfungsi dalam pengendalian kondisi homeostasis pada tubuh hewan adalah sistem umpan balik negatif. Kemudian sistem umpan balik negatif dapat didefinisikan sebagai perubahan suatu variabel yang dilawan oleh tanggapan yang cenderung mengembalikan perubahan tersebut ke keadaan semula. Contoh peristiwa yang terjadi pada burung, kemudian mamalia pada waktu mempertahankan suhu tubuhnya supaya tetap konstan atau stabil gitu. Sedangkan sistem umpan balik positif, perubahan awal suatu variabel akan menghasilkan perubahan yang semakin besar. Misalnya proses pembekuan darah. Kemudian komponen penyusun umpan balik ini akan disampaikan oleh Muhammad Sifah Habli Solihin. Kepada Muhammad Sifah Habli Solihin dipersilahkan. Ya, baik, selanjutnya yaitu komponen penyusun umpan balik. Jadi sistem umpan balik ini tersusun atas 3 komponen utama, yaitu reseptor, pusat integrasi, dan efektor. Antara reseptor dan pusat integrasi itu dihubungkan dengan saraf sensorik, sedangkan dari pusat integrasi menuju efektor yaitu tersambung atau dihubungkan oleh saraf motorik.
Reseptor berperan sebagai pemantau perubahan yang terjadi di lingkungan, baik lingkungan luar maupun di dalam tubuh hewan. Nah, di sini ada merupakan sistem umpan balik, yaitu dari reseptor. Dalam sistem umpan balik, reseptor bekerja dengan mengubah suatu bentuk energi yang dideteksi dari lingkungan, misalnya energi listrik atau energi kimia, menjadi potensial aksi. Jadi potensial aksi kemudian terbentuk dan menjalar menuju ke serabut saraf aferen, lalu menuju ke pusat integrasi. Selanjutnya pusat integrasi. Peran pusat integrasi ialah membandingkan informasi yang diterima dari suatu keadaan yang seharusnya dalam keadaan yang diharapkan. Jadi pusat integrasi itu contohnya seperti hipotalamus. Jadi hipotalamus tersebut bekerja dengan menentukan jenis tanggapan yang sesuai, yaitu tanggapan yang dapat membawa kepada suhu tubuh yang seharusnya. Jadi misalnya nih, misalnya hewan tersebut mengalami kedinginan. Jadi di hipotalamusnya itu menyampaikan informasi untuk menaikkan suhu tubuh sehingga suhu tubuh tersebut naik dan kemudian dapat hewan tersebut mencapai suhu yang stabil. Di sini yaitu contohnya seperti berkeringat, melebarkan pembuluh darah di kulit, atau kedua-duanya. Baik, materi terakhir yaitu cara kerja sistem umpan balik yang akan disampaikan oleh Muhammad Helmi Rifai. Materi berikutnya yaitu tentang cara sistem umpan balik negatif. Yang pertama, sistem umpan balik negatif diperlukan untuk menjaga keseimbangan homeostatis atau homeostasis. Sistem umpan balik negatif diperlukan untuk menjaga keseimbangan homeostasis. Keseimbangan homeostasis itu merupakan proses atau mekanisme dari tubuh untuk menjaga agar pemasukan input itu seimbang dengan pengeluaran ataupun output, agar sistem tubuh tetap normal. Nah, kenapa yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan homeostasis itu adalah sistem umpan balik negatif, bukannya yang positif? Kita contohkan saja dengan sistem termoregulasi atau pengaturan panas pada tubuh. Nah, apabila yang bekerja itu adalah sistem balik positif, maka suhu tubuh yang panas itu akan menjadi semakin panas, dikarenakan sistem umpan balik positif itu prinsipnya berbanding lurus. Beda halnya kalau sistem umpan balik negatif yang bekerja dengan berbanding terbalik. Apabila suhu badan panas, maka otak akan merespon dan menurunkan suhu tubuh sehingga suhu tubuh akan menjadi normal. Pemeliharaan kondisi homeostasis berlangsung dengan mekanisme umpan balik negatif baik secara fisiologis maupun non fisiologis. Secara fisiologis itu disebut dengan feed forward. Feed forward ini merupakan aktivitas antisipasi untuk meminimalis kerusakan sebelum kerusakan itu terjadi. Contohnya saja pada saat makan dan minum secara bersamaan. Nah, pada saat makan, osmolaritas dalam tubuh kita itu akan meningkat yang menyebabkan kehilangan air dalam cairan tubuh. Apabila tidak dipenuhi cairan, tubuh kita akan terjadi dehidrasi. Itulah kenapa banyak hewan yang makan dan minum air secara bersamaan. Sedangkan mekanisme pengendalian kondisi homeostatis secara non fisiologis adalah disebut homeostasis equilibrium. Biasanya dilakukan oleh hewan akuatis yang hidupnya di dalam air yang luas. Nah, air yang luas itu temperaturnya berubahnya itu sangatlah kecil kemungkinannya. Jadi sehingga hewan yang berada di dalam air tersebut suhu dalam tubuhnya itu cenderung stabil, tidak seperti pada daratan yang suhunya bisa berubah-ubah. Sampai di sini dulu presentasi dari kelompok 1. Saya berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.